warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang FIFO dan LIFO. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan dari kelas 11 C IPS. Jadi kita langsung lanjut ke halaman yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu metode. Dalam metode pencatatan stok persediaan terdapat beberapa jenis metode, yang diantaranya adalah pertama metode FIFO, yang kedua metode LIFO. Perbedaan dua jenis metode tersebut dapat pada pengakuan saat dikeluarkannya stok persediaan dari gudang. Berikut akan saya paparkan perbedaan dua jenis metode tersebut. Pengertian FIFO, first in first out. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Jadi yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli masuk. Yang kedua, metode FIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang dibeli perusahaan dan cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi. Pengertian LIFO, last in first out. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual atau digunakan lebih dulu, sehingga perolehan persediaan akhir nilai berdasarkan nilai perolehan yang pertama awal masuk dibeli. Metode LIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang rendah pada perusahaan dan cenderung menghasilkan nilai persediaan yang akhir yang rendah. Contoh soal metode FIFO dan LIFO. Dari data pembelian di samping, yang pertama, hitung harga pokok penjualan. Dua, nilai persediaan akhir. Jadi, yang pertama, hitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nilai persediaan akhir. Terlampir data persediaan awal. Oke, jadi metode FIFO itu seperti ini ya. Ketika persediaan awal kan ada 200 unit di tanggal 2 Januari 2004. Ketika masuk dalam pembelian, data pembelian eh, tanggal 10 di bulan Januari 2024 kita membeli unit barang lagi sebesar 300. Nah, yang pertama di persediaan awal harga per unitnya itu 9.000 ya guys. Dan ketika kita beli lagi pada tanggal 10, harga per unitnya adalah 10.000. Dan seterusnya 11.000, 12.000. Nah, ketika masuk ke metode penjualan ya, metode penjualan nilai HPP dan persediaan akhir yaitu ketika tanggal 2 kita membeli nih, tanggal ini kan penjualannya nih tanggal 3, setelah tanggal 2 tanggal 3 kita menjual 100 unit 9.000. Jadi sisa selanjutnya ialah 100 stok kan. Nah, setelah itu tanggal 10 kita membeli barang lagi 300 seharga 10.000. Jadi sisa stok semuanya 400 ya kan. Nah, ketika di sorry sorry ketika di tanggal 11 ada orang yang membeli, jadi kita jual nih ya, kita jual 400 unit.
kita jual 400 unit. Jadi ketika kita menggunakan metode FIFO, kita tetap memakai harga eh, awal, harga awal. Jadi barang pertama yang dibeli itu barang pertama yang dijual. Jadi kita jual pertama itu 100 unit. Jadi kita tetap pakai harga yang persediaan pertama, yang kita beli pertama. Yang bila kita beli terakhir, kita jual terakhir 300. Jadi harganya 10.000. Nah, dan seterusnya juga begitu. Metode LIFO. Berikut nilai HPP dan persediaan akhir ya kan. Di penjualan nih, sama seperti tadi. Tapi ketika kita memakai metode LIFO, yaitu eh, barang yang dibeli terakhir itu yang dijual pertama. Nah, pada tanggal 2 kan persediaan itu 200 persediaan awal ya. Nah, ketika tanggal 3 kita menjual 100 unit, maka tetap harganya 9.000. Setelah itu kita beli nih, kita beli 300 unit, harganya 10.000. Jadi sisa kan 400, dan kita jual 400 unit ya kan. Jadi yang pertama kita keluarkan adalah yang terakhir kita beli. Nah, dari persediaan awal, stok persediaan awal 200, sisa 100, dan kita membeli lagi 300. Yang kita jual adalah yang baru-baru saja kita beli, yang terakhir kita beli ialah 300 unit. 300 unit. Lalu kita jual 400 unit ya kan. Nah, yang kita pakai harga yang kita beli terakhir. Jadi yang 300 unit kita jual pertama 110.000, harga 10.000. Sisa 100 unit, terus kita jual lagi 100 unit, maka harga tetap digunakan dengan harga yang pertama kita beli, dan juga seterusnya juga begitu. Oke, demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.